Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jamaah subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas inayah, hidayah, ma'unah, barokah dari Allah lah atas sekalian umat Islam, kaum muslimin wal muslimat masih diberi kelonggaran untuk menambah ilmu dan amal pada qiyam Ramadan. Semoga niat awal kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Satu di antara ajaran yang dituntut oleh Rasulullah adalah yang namanya doa. Doa adalah permohonan dari hamba kepada Khaliqnya. Kita mengetahui ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ketika kita sholat, sejak takbiratul ihram sampai salam, itu isinya doa. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran, semua gerakan tubuh kita, bahkan ucapan, tangan, kaki, semuanya ada doanya. Sejak mau tidur sampai bangun tidur, itu ada doa. Kita mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, misalnya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun pergi kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Subuh mau ke masjid, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa. Mau masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmah. Terus begitu. Dan kita jujur bahwa kadang-kadang doa ini lupa. Doa yang tidak lupa itu Allahumma barik lana. Itulah sebabnya kita menyadari bahwa istilah-istilah doa sering saya matur dengan 5 I. Yang pertama isti'adzah, nyuwun pangresa saking godhanipun syaitan. Karena apa? Sudah dikodratkan bahwa setan menjadi musuh manusia dan pekerjaannya mengajak manusia berbuat kejahatan. Minimal namanya ta'awud, isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kawula nyumersa dumateng Allah saking pangundanipun setan ingkang rinanjang. Kita tahu bahwa setan tidak pernah menggoda orang jelek,
orang jelek memang tidak butuh setan, sudah lancar. Sehingga yang digoda itu orang baik-baik. Kalau begitu justru umat Islam itulah menjadi objek dari iblis laknatullah. Setan sudah memiliki partai yang sangat besar, namanya Hizbus Syaiton. Anggotanya musyrikin, kafirin, munafikin, fasikin, zalimin. Umat Islam itu berhadapan dengan Hizbus Syaiton yang begitu anggotanya luar biasa. Sehingga saya sering matur, kita itu minoritas berhadapan dengan Hizbus Syaiton yang luar biasa. Maka kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah. Bisa dikatakan 2/3 penduduk dunia ini sudah Hizbus Syaiton. Eropa, Amerika, Australia, benua-benua besar, bukan Islam. Maka kita tidak boleh bangga. Jujur bahwa di Indonesia meskipun dikatakan 80% Islam, yang ibadah betul-betul Islam tidak ada 25%-nya. Seandainya umat Islam itu memang betul-betul Islam, maka masjid-masjid itu akan penuh dengan jamaah. Di bulan Ramadan saja kita bisa melihat. Ini berarti satu di antara keberhasilan iblis laknatullah dalam menggoda umat manusia. Meskipun dalam hadis disebutkan bahwa bulan Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, itu kan arti kiasan. Setan tetap tidak tinggal diam dalam menggoda umat manusia. Yang kedua, istighfar. Fakultu sataghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Kami berkata, mohonlah ampun berat Tuhanmu, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Segala dosa apapun diampuni kecuali musyrik. Dosa ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar dibagi dua, diampuni dan tidak akan mendapat ampunan. Itulah sebabnya kita menjadi sangat paham dan sadar bahwa al-insanu ma khalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita tahu di bulan Sa'ban kemarin banyak tradisi orang Jawa membuat apem. Itu simbol dari mohon pengampunan. Mengapa punya salah namanya khotoan, kemudian dengan dibuatlah ketan khotoan. Yang paling banyak salah apa? Kola yakulu kola. Makanan itu. Para wali ketika mengajar umat Jawa ketika itu dengan simbol-simbol bahwa ucapan itulah yang paling banyak dosa. Maka di bulan Ramadan ini banyak orang membuat kolak. Nek ngendika kon sing empuk tur legi, ora ana kolak pedes. Gawe kolak lagi kok ning ngendika sadis. Ini keliru. Sehingga kita sadar bahwa begitu rupanya iblis laknatullah tidak ridho. Hanya orang yang ikhlas, yang tidak pernah digoda oleh,
tidak pernah bisa digoda oleh iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Tuhanku, berhubung engkau telah mengecap aku sesat, kata iblis, semua manusia akan aku goda illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Itulah kemudian ada cerita yang menarik. Seorang santri namanya Paimin dan Paijo, setelah nyantri kepada guru, selesai dari nyantri kembali ke tempat masing-masing. Nasib Paijo menjadi petani, Paimin menjadi juragan roti. Ketika Paijo panen telo, ingat gurunya, bedol telo digawa sowan Kiai, Ustaz Kiai, saya panen telo menika kangge Kiai, kula tasyakur sampun berhasil anggen kula nanem telo. Alhamdulillah. Jo santri ngerti karo guru, nggawa telo wis sak wite. Terus Bu, ngomah duwe apa digaweke telo Paijo? Pas tanggal tuwa biak-biakan digoleki ora ana apa-apa, ming karek cempewe gudiken. Glojo aku nduk cempe gudiken, gawanen mulih tambanono pakanono, sesuk nek gedhe nak remanak iso tunggu tuku sapi, iso nggo kaji yojo. Alhamdulillah Kiai, mulih nuntun cempe gudiken. Di tengah jalan pedhok Paimin numpak Mercy wong juragan roti. Mandek, "Jo, saka ngendi?" "Ku sowan Kiai, aku mau nggawa telo mulih kei cempe." Ikhlas. Paimin, "Wah, nek ngono arep nggawa roti, kok mulih ben kei sapi." Ora ikhlas. Juragan roti nggawa roti sak kronjot. "Kiai, kula sowan silaturahim, badhe kula kathah bakul roti menika kangge senek Kiai." Alhamdulillah min, kok wis sugih banget, rego roti wis sak kronjot, apa aku kontek. Bu, omah duwe apa? Goleki biak-biakan ora ketemu kejaba telo. Kowe nek wong sugih ora tau mangan telo to, min. Telo ki lebokno Mercy. Mulih grunangan. Wah, kurang asem. Paijo nggawa telo mulih kei cempe mergo ikhlas. Paimin nggawa roti mulih digawani telo mergo ora ikhlas. Sederhana saja. Ternyata orang yang ikhlas itu akan mendapatkan yang luar biasa. Itu ilustrasi cerita yang cukup menarik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itulah sebabnya maka perlu kemudian isti'anah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ternyata banyak hal yang bisa kita temukan. Kadang-kadang satu di antara kita itu permasalahannya miskin doa. Berdoa ingat kepada Allah hanya ketika bermasalah. Nek loro ya Allah, astagfirullah. Kau waras ya menyanyang menek. Ini manusia. Ingat kepada Allah, berdoa hanya ketika bermasalah. Maka ketika Bantul ada gempa bumi di mana-mana, istighosah, doa bersama. Setelah tidak ada gempa, tidak ada doa bersama. Apa neng Bantul ki perlu ditanggap ke lindu? Kan tidak. Ingat kepada Tuhan hanya ketika bermasalah. Doa hanya bermasalah.
Padahal ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, aku akan mengabulkan permohonan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila bertanya hamba tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan hamba manakala hamba memohon padaku. Itulah sebabnya setelah sholat banyak orang kadang-kadang lebih khusyuk doa daripada sholatnya. Bahkan kadang-kadang sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan ketika wirid saja, kalau tidak hati-hati, sing cetha mung ngarep dewi. Subhanallah, cetha. Bar niku njero ra cetha. Melah. Lha ngobengke tasbih bantere ra jamak-jamak. Lambene ora nyandak. Melah. Alhamdulillah, cetha. Bar niku njero belakang. Karo gila-gila. Udah ngapa? Belakang. Ora cetha. Allahu Akbar, cetha. Bar kinjer bara. Wonten mboten Bapak Ibu? Wonten. Saniki nggih rawuh. Bapak Ibu kula matur tersinggung mboten? Tersinggung. Itulah sebabnya mari kita jujur bahwa kadang-kadang ucapan kita sekedar formalitas, tidak ada hati yang menyentuh Tuhan. Sehingga itulah sebabnya mampukah kita hadir di masjid ini. Dulu semboyannya ketika masih kecil saya tuh ngaji dari rumah sini, Pak Kiai Badawi, Mbah Matori sebagai guru saya dulu. Selalu kan bagaimana doa-doa, sehingga dengan wirid dianjurkan. Itulah sebabnya kita masih ingat bahwa perlu ada gerakan istighosah. Istighosah adalah doa ketika sedang menghadapi masalah berat. Kalau Rasulullah ketika itu perang Badar, umat Islam tidak seimbang dengan kaum kafir. Namun karena Rasulullah istighosah, berdoa kepada Allah, kalau hari ini tidak ada pertolongan darimu ya Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka Allah mengirimkan tentara dari malaikat beribu-ribu. Disinilah terjadilah keadaan yang luar biasa. Umat Islam yang sedikit, minoritas, bisa mengalahkan ribuan orang kafir yang jumlahnya besar. Karena apa? Allah mengirimkan tentara yang tidak tampak. Maka kita percaya meskipun Hizbus Syaiton di dunia ini sudah 2/3 menguasai dunia, umat Islam hanya sepertiga. Kalau Allah mengendaki menurunkan malaikatnya, habislah Hizbus Syaiton dengan segala andai-andainya. Dengan catatan bahwa kita betul-betul berdoa. Memang masalahnya kita jujur miskin doa. Dalam bahasa Jawa, tek kliwering obahing awak, menika onten tuntunan doa. Sehingga kita jujur bahwa kita ini miskin doa. Itulah sebabnya keberhasilan doa itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama,
cara berdoa, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dalam kondisi hati bersih, dimulai dari ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat, dan seterusnya. Sehingga saya kalau menentukan jamaah yang kebetulan saya bimbing di Mekah dan di Madinah, di tempat yang mustajab, di Madinah itu di Raudhah, di Mekah di Multazam, ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Musdalifah, ketika mabit di Mina, itu tempat-tempat yang mustajab, ditentukan oleh tempatnya. Saya sering matur, kalau berdoa yang sederhana tidak harus dengan bahasa Arab. Doa Allah paringono tetap iman Islam. Udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nomor 2, doa Allah paringono keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa Allah paringono putra putri buyut putu yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin. Doa Allah paringono rezeki ingkang halalan thayyiban. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa Allah paringono ati kang gampang syukur napa nikmat, iso sabar nampa musibah. Masya Allah. Terakhir doa Allah paringono umur panjang. Kanthi umur panjang saya amal ibadah kula, menawi Allah ngersakaken tinimbalan kula mugi tinampi husnul khatimah. Semanulkan Allahumma ahini maka natul khayatu khairan li wa tawaffani idza kanatul wafatu khairan li. Seandainya 6 itu keturutan ning donya wis swarga donya. Keluargane sakinah, tetap iman, anak soleh dan halal, mau apa lagi? Ki swarga donya. Mula wiwit sakniki latihan lebu swarga. Baiti jannati, omahku swargaku. Orang yang berlatih masuk surga, wajahnya akan cerah, semringah, semana, gapya, lomah lame. Ning nak bar subuh wis nyepruk, tapi latihan seteruk. Kita puasa bersama marah saja, hanya curiga, kebencian, iri. Masya Allah, sungguh tidaklah bisa dirasakan umat Islam yang sekarang ini, di mana ribut soalannya. Masya Allah, poso-poso ayo demo hari ini. Ya Allah, sedih saya melihat kondisi umat. Ada apa di balik itu semua? Ternyata luar biasa. Sekarang barangkali iblis sedang muktamar di Indonesia. Di mana-mana orang menjadi tidak ridho menghadapi kenyataan. Wajahnya, ucapannya jauh dari isi hatinya yang sangat murni indah. Ada apa? Mari kita renungkan, hidup itu untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang-kadang lupa kita hidup hanya sementara. Nikmat dunia ini hanya 1%. 99% besok di alam akhirat. Allah mau Rahman, di dunia itu Rahman, Rahim di akhirat. Rahmannya kepada semua makhluk, Rahimnya hanya umat Islam. Itulah sebabnya maka perlu ada gerakan. Caranya, tempatnya
tempat yang waktunya. Satu di antara waktu mustajab adalah adzan sampai qomat, apalagi di waktu subuh. Datang berdoa tahiyatul masjid kemudian qabla subuh, pahalanya luar biasa, tidak bisa mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita raih untuk mencapai apa yang kita harapkan dengan doa. Maka orang yang kaya dengan doa tidak akan pernah, dalam bahasa apa? Tidak ora bakal ngresula, ora bakal nyalahke wong liya, apa manah nyalahke sing kuwasa. Apabila doa kita benar, ibadah kita benar, maka kita akan berjalan benar. Ning sakniki terjadi ana wong pinter ora bener, ana wong bener durung pinter. Luwih becik wong kuwi bener senajan durung pinter. Amarga minterke wong bener luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Lah saiki kok wong pinter ning ora bener. Ini masalahnya, doa kita kadang-kadang lupa. Itulah sebabnya, maka saya kemarin matur, dua hal antara dunia akhirat, zikir dan mikir. Zikir untuk akhirat, mikir untuk dunia. Namun kalau orang hanya zikir mong akhirat, tidak pernah dunia, tidak pernah mikir, maka menjadi fakir, tidak mau bekerjanya doa, mati neng masjid. Selebihnya mong mikir, orang tahu zikir, menjadi kafir. Esok duit awan rupiah, bengi, oh semuanya duit. Kafir. Saya ulangi, orang mikir tidak zikir menjadi kafir. Orang zikir tidak mikir menjadi fakir. Ora gelem mikir, ora gelem zikir, jelas kentir. Lah ini yang sekarang kelompok 3 ini yang menjadi masalah. Ada apa? Rupa-rupanya hal inilah yang beri dunia akhirat, jiwa, jasmani, rohani dan semuanya. Maka dari itu kita perlu bahwa doa itu disertai dengan wasilah. Dalam konteks sejarah, wasilah dengan amal perbuatannya. Dengan hadis yang sangat panjang, ada 3 orang yang tidak mengenal dalam perjalanan. Karena cuaca panas, maka 3 orang itu ngeyup di gua. Tidak lama ada batu yang besar ngelinding nutup pintu gua. 3 orang tadi tidak bisa bergerak kecuali akan mati tertutup di gua, tidak ada orang lain. Akhirnya 3 orang itu sepakat berdoa dengan amalnya. Doa yang pertama, doa Allah. Nalikanipun kula tesih alit, tesih tiang sepuh kula tesih gesang, kula tansah bekti dumateng tiang sepuh kula, sedaya namung kangge tiang sepuh kula nilai penghormatan kula. Menawi amal kula menika kaanggep panjenengan leres, mugi kula lepas saking sila ingkang gedhe menika. Wong 3 nyurung bareng iso bergerak regedeg 10 cm. Agak ketok irunge tok, padahal besar sekali. Orang yang kedua, duh Allah, zaman kula tesih remaja, kula badhe nindakaken tumindak dosa ning kelingan kemut dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa. Kula mboten siyos nindakaken tumindak ingkang awon. Menawi tumindak kula menika leres munging Allah
Mugi kula lepas saking bebaya watu gedhe menika disurung mak regedet 20 cm. Kayak ketok sirai. Sing nomor 3. Duh Allah. Mana zaman kula tesih gadah rezeki kathah. Kula gadah pembantu ngingokaken sapi kebu. Nalikanipun pembantu kula pamit, opahipun saperangan dereng kula caosaken. Pramila opah kangge pembantu kula tumbaske mintu. Nak remanak dados kathah sak sampunipun pembantu kula sowan badhe nyuwun opah ingkang dereng dipun suwun. Sedaya mindo kathah niku kula caosaken krana hakipun pembantu kula. Menawi tumindak kula menika kaanggep leres do Allah, mugi kula lepas saking sela gedhe menika. Watu menika disuruh 20 cm. Akhirnya napa? Metu. Doa dengan wasilah perantara amal. Mula sing bener nek doa wasilah karo wong sing ijeh urip utawa amal. Contone sesuk ana tiyang ingkang badhe kaji, aku tulung dongakno nek tekan papan mustajab lewat orang lain. Mari kita ingat-ingat perbuatan baik apa yang kita lakukan, dieling-eling seandainya kita ada masalah, doa lewat perbuatan itu. Ane nek saplok urip urung tahu gawe apik. Angel. Mula sing paling susah nalikane mamitke jenazah sing ora tau ngibadah, mugi-mugi amalipun dipun tampi. Lali ngamalke dek kapan? Malah ana sing ngendika almarhum menika tiyang sae napa sae? Nggih, sae bani. Ya Allah. Hal-hal reko-reko. Itulah sebabnya kita sadar. Mari kita jangan lupa doa, doa dan doa. Semoga Allah memberikan hidayah ma'unah kepada kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.